Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai pada bab 179. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, babu yunmi khairan bainan nas. Bab tentang menukil perkataan baik dalam rangka untuk mendamaikan di antara manusia. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadisnya, beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Laits qala hadatsani Yunus an Ibnu Shihab qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman anna ummahu Umma Kulthum ibnata Uqbah bin Abi Mu'aid akhbarathu annaha sami'at Rasulullah SAW yaqul. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabiyah namanya Ummu Kulthum, putri Uqbah bin Abi Mu'aid. Bahwasanya dia mendengar sabda Nabi SAW. Kita tahu bahwasanya Uqbah bin Abi Mu'aid dialah yang pernah meletakkan kotoran di pundak Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud. Dia mengambil salah jazur, yaitu mengambil isi perut onta, ya, usus onta, kemudian kotorannya, kemudian dituangkan di pundak Nabi sementara Nabi sujud ketika Nabi di Mekah. Dan itu kemungkinan besar terjadi setelah wafatnya Abu Thalib, yaitu sekitar tahun 10 kenabian atau lebih, ya. Sehingga akhirnya Nabi tidak bergeming sujud lama, baru kemudian ada yang melaporkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, baru kemudian Fatimah datang membersihkan kotoran tersebut, baru Nabi SAW bangkit dari sujudnya. Dan ketika Nabi tidak bangkit dari sujudnya, orang-orang kafir Quraisy pada tertawa-tertawa, mentertawakan Nabi sampai mereka saking terbahak-bahaknya tubuh mereka bergoyang-goyang. Setelah itu Nabi kemudian berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakanlah Quraisy, Allahumma alaika bi fulan. Rasulullah sebutkan, ya Allah binasakan si fulan, sampai 7 orang. Salah satunya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan dialah yang menuangkan kotoran di pundak Nabi SAW, dan semuanya tewas dalam perang Badar. Semuanya tewas dalam perang Badar. Ternyata dia punya anak yang merupakan sahabiyah, yaitu Ummu Kulthum. Ini terjadi banyak kepada para orang-orang Quraisy. Seperti Al-Walid bin Al-Mughirah punya anak Khalid bin Al-Walid. Contohnya Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal, yang semua jadi para sahabat-sahabat mulia. Umayyah bin Khalaf punya anak namanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf, yang kemudian juga menjadi sahabat yang mulia. Di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid punya anak yang masuk Islam, di antaranya adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid. Bapaknya kafir, anaknya sahabiyah. Kata Allah, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah mengeluarkan orang beriman dari orang yang kafir, ya. Sebagaimana Allah keluarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Azar, bapaknya yang kafir. Akhbarathu, dia mengabarkan bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yunmi khairan. Bukanlah pendusta adalah yang mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa, maka dia mengucapkan kata-kata baik atau dia menukil perkataan yang baik. Qalat, kemudian Ummu Kulthum radhiyallahu anha berkata, walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nas minal kadhib illa fi thalath. Dan aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan tentang sedikit pun dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali pada 3 perkara. Al-islah bainan nas, dalam rangka mendamaikan orang-orang yang bersengketa, wa hadithur rajuli imra'atahu, yaitu seorang lelaki ngobrol atau berbicara dengan istrinya, wa hadithul mar'ati zaujaha, dan seorang wanita berbicara dengan suaminya. Tapi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan, dan mendamaikan orang bersengketa adalah pahala yang
yang sangat besar. Bahkan jika harus mengeluarkan uang demi mendamaikan dua orang bersengketa, sebagian ulama mengatakan boleh dengan uang zakat, ya. Boleh dengan uang zakat, ya. Agar terjadi perdamaian. Ya. Seorang berhutang, kemudian nanti utangnya dibayar dengan zakat karena dia berhutang dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Bahkan di antara yang diperbolehkan adalah berdusta demi mendamaikan. Karena perdamaian, persatuan adalah sangat agung dalam Islam. Oleh karenanya segala hal yang bisa merusak perdamaian, persatuan, meskipun benar, dilarang. Ya. Meskipun jujur dilarang. Contoh ghibah. Ghibah itu jujur, tapi dilarang. Kenapa? Bisa menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin. Namimah juga jujur, juga dilarang. Ya, meskipun jujur, tapi namimah menyebabkan dua orang atau dua kelompok atau dua kubu saling bertikai gara-gara menukil perkataan yang jujur, ini pun jadi hukumnya haram. Ya. Sebaliknya bohong, hukum asalnya dosa. Tetapi kalau untuk mendamaikan dibolehkan. Untuk mendamaikan dibolehkan. Seperti dalam hadis ini, kata Nabi SAW, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas." Bukanlah pendusta adalah orang yang mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Fa yaqulu khairan wa yunmi khairan. Maka dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia menukil kebaikan. Dan maka ini penting, ya. Maka kalau ada orang dua bersengketa, kita boleh, ya. Kalau mereka sedang saling menjelekkan, jangan nukil kejelekannya. Tapi kalau kebetulan ada kata-kata yang baik, kita nukil. Atau bahkan boleh kita berbohong. Ya. Kita makan si fulan sudah kayaknya pingin undang kau. Si fulan kayaknya menyesal atas pertikaian selama ini. Ya. Padahal dia tidak menyesal. Ya. Tetapi kita mengucapkan kata-kata yang bisa mengambil hati keduanya. Ya. Tapi saya ingatkan orang yang masuk dalam pintu ini harus benar-benar pandai. Ya. Jangan sampai bohongnya ketahuan. Kalau bohongnya ketahuan maka semakin runyam. Semakin apa? Runyam. Maka dia harus pandai mengatur dan dia niatnya memang untuk mendamaikan. Ya. Dia mendamaikan. Maka dia ngomong A dan B bertikai, dia ngomong A sebagaimana, dia ngomong B bagaimana. Ya, tidak perlu jujur. Ya. Tidak perlu jujur. Yang penting keduanya bisa damai. Ya. Keduanya bisa damai. Maka ini tidak mengapa demi untuk persatuan, maka bohong di sini diperbolehkan. Kemudian Ummu Kulsum, ya, radhiyallahu anha berkata, "Walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nas min al-kadhib illa fi thalath." Aku tidak mendengar Rasulullah SAW mengizinkan, membolehkan untuk berdusta kecuali pada 3 perkara. Ini yang pertama dalam rangka mendamaikan, yang kedua seorang lelaki berbicara dengan seorang wanita, yang ketiga seorang wanita berbicara dengan lelaki. Dalam riwayat yang lain satu lagi, jadi pembicaraan lelaki terhadap wanita dan wanita lagi dianggap satu. Itu lelaki membohongi istri dalam rangka untuk saling mencintai, istri membohongi suami dalam rangka saling mencintai, ini dihitung satu. Yang satunya lagi adalah al-kadzib fil harbi. Yang ketiga adalah dusta dalam rangka berperang. Dusta dalam peperangan, dusta dalam peperangan, ya. Yaitu seorang misalnya mengesankan bahwasanya kekuatannya lemah, ternyata kekuatannya besar. Atau seorang mengesankan kekuatannya kuat sehingga menakut-nakuti musuh padahal dia dalam posisi lemah. Dan ini banyak trik-trik yang dilakukan dalam peperangan, dibolehkan. Ya, namanya juga peperangan, maka tidak mengapa melakukan trik-trik tertentu, ya, sehingga mendatangkan kemenangan. Yang ini disebutkan lagi yaitu tentang pembicaraan seorang suami istri. Ya. Misalnya seorang suami, ya, bicara kepada istrinya, sungguhnya engkau adalah wanita yang sangat aku cintai. Padahal tidak, ya. Nggak apa-apa, ya. Bohong nggak apa-apa. Kamu adalah wanita tercantik di dunia. Ah, bohong. Abi bohong. Ya jelas bohong lah, cuma ya. Pas lampu mati maksudnya. Jadi maksudnya kita ngomong seperti itu. Kita kalau tidak bohong lebih baik. Namanya tauriyah. Kita mengatakan apa? Engkau punya kedudukan di hatiku. Ya.
tanpa harus menjelaskan kedudukan besar, kedudukan kecil. Aku mencintaimu. Enggak usah aku mencintaimu. Sudah cukup. Enggak usah bilang besar kecil ya. Sudah cintanya padahal kecil ya. Pokoknya aku mencintai. Aku sayang kepadamu. Ya. Perempuan suka digitu-gituin ya. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Bergombal ria ya. Ya. Jadi bohong seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena menambah cinta antara suami dan istri. Ya, misalnya istri tanya, "Mas, saya cantik enggak hari ini?" "Oh, cantik, kamu tiap hari cantik." Apalagi hari ini gitu. "Saya sama dia cantikan mana, Mas?" Wah, itu jebakan itu. Kalau antum jujur, antum bahlul. Ya cantikan dia lah, ya sudah itu. Enggak lah cantikan kamu. Yang benar Mas, kamu jangan bohong. Iyalah, kamu cantikan kamu lah. Jangan terjebak, jebakan Batman ya, jangan. Dia bilang, "Iya, kamu paling cantik, kamu terindah, kamu. Ini boleh ya. Menemukan cita kasih antara suami istri, ya, seperti itu ya. Dan terkait dengan apapun, misalnya terkait dengan gimana masakan hari ini Mas? Bagus. Tapi boleh kasih masukan enggak? Oh, ini udah enak, cuma kayaknya kurang garam, kurang cuka, kurang ini. Yang namanya enggak enak, Mas. Enggak enak, jangan bilang enggak enak. Bilang Masya Allah enak, cuma ya ada kurang kayaknya nih, tidak seperti biasanya, seperti itu. Dia bahagia, diapresiasi dengan apa yang dia lakukan. Wanita suka diapresiasi, dihargai dengan apa yang dia kerjakan. Sama seperti lelaki juga, sama wanita juga. Wanita boleh juga. Mas, saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, ya, saya rindu sama kamu. Macam-macam kata-kata. Ya, meskipun ada bohong-bohongnya dikit tidak jadi masalah. Karena kemesraan atau keserasian dalam rumah tangga ini sangat penting, efeknya sangat besar dalam Islam. Dengan adanya cinta kasih antara suami istri, adanya keserasian, maka ini mempengaruhi terhadap anak-anak, terhadap masyarakat, karena namanya masyarakat, ruang lingkup terkecil adalah rumah tangga. Kalau rumah tangga baik, insya Allah masyarakat juga baik. Kalau rumah tangga baik, anak-anak menjadi baik. Tapi kalau rumah tangga rusak, kasihan. Menjadi korban anak-anak, timbul penyakit sosial dan macam-macam. Saking pentingnya keserasian dalam rumah tangga sampai dalam Islam wanita lebih wajib taat kepada suami daripada kepada orang tua. Mereka bilang, "Ustaz, gimana? Ini orang tua sudah membiayai dia hidup selama 20 tahun, 25 tahun, kemudian diambil laki-laki, kemudian sekarang lebih taat kepada suami daripada orang tua." Kita bilang, iya, itu aturan Islam. Karena ada maslahat yang dilihat oleh Islam. Bahwasanya keserasian dalam rumah tangga yang sehat ini punya efek yang luar biasa dalam kemasyarakatan, dalam kehidupan sosial. Karena kalau suami istri tidak serasi, ribut melulu, ini efeknya luar biasa pada anak-anak. Anak-anak terganggu, sampai terganggu psikolognya. Dan banyak hal ya. Belum penyakit sosial, nanti suami selingkuh, istri selingkuh. Kenapa? Karena tidak ada kenyamanan, rumah tangga tidak sehat. Akhirnya dampaknya luar biasa. Jadi terkadang perpecahan antara dua keluarga besar istri ibu sama keluarga besar suami. Maka ada aturan yang mengatur agar keharmonisan rumah tangga terjaga. Di antaranya rumah tangga harus berjalan dengan sistem di mana wanita taat kepada suami. Dan di antaranya diperbolehkan gombal-gombal sedikit, gombal syar'i ya, dalam rangka untuk menyenangkan satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah riwayat ada seorang ditanya atau seorang laki tanya kepada istrinya. Saya lupa, istri tanya sama, kalau enggak salah seorang suami bertanya kepada istrinya, "Apakah kau mencintaiku?" Terus kata wanita tersebut, "Saya cinta." Kata dia, "Bersumpah dengan nama Allah, kau cinta kepada aku." Akhirnya tersebut mengatakan, "Saya tidak cinta sama kamu." Akhirnya terjadi cekcok di antara dua pasangan, lapor kepada Umar. Maka Umar mengatakan, "Apakah
Semua kalau tidak cinta harus dikabarkan. Tidak semua rumah tangga dibangun di atas apa? Cinta yang dalam, cinta yang tinggi, enggak. Terkadang meskipun cinta kita kurang, kita banyak masalah yang kita lihat. Masalah anak-anak, masalah kehidupan sosial, masalah kehidupan bertetangga. Ya. Kalau bisa cinta yang dalam ya ini oke lah, tapi tidak harus cinta dalam-dalam ya. Tidak harus rumah tangga, tidak harus berjalan, harus cinta dalam-dalam ya. Kalau tidak cinta dalam-dalam, buyar rumah tangga. Enggak bisa begitu ya. Maunya seperti Romeo dan Juliet ya. Atau siapa? Kalau dalam apa namanya? Laila dan Qais ya, atau cerita-cerita seperti itu. Itu tidak harus ya. Banyak dalam rumah tangga ini kemaslahatan yang harus kita pertimbangkan. Bisa jadi seorang wanita tidak cinta lagi kepada suami seperti dulu. Seorang suami tidak cinta lagi kepada istrinya seperti dulu. Ya tidak harus rumah tangga buyar. Ya. Dan di antara yang menumbuhkan cinta kasih adalah tadi kata-kata yang baik di antara mereka, saling memuji, saling menghargai, saling memberi apresiasi. Maka ini akan menumbuhkan cinta kasih di antara suami dan istri. Dan suami jangan pelit-pelit untuk berkata-kata baik kepada istri. Itu kalimat yang sederhana. Saya sayang kamu, cium dia. Ya. Kalau dia lagi kedinginan ambil selimut, selimutin dia. Bukan selimutnya kita ambil baru kita pakai. Dia tambah kedinginan ya. Ini kelihatan sepele tapi ini berpahala. Ini berpahala. Kita bisa sedikit-sedikit romantis lah dalam rangka untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makanan gimana, Abi? Oh, ini makananmu hari ini, masya Allah, enak sekali. Ini dari tetangga, Bi. Kamu nggak bilang dari tadi. Jadi ya kita bolehlah apa namanya buang-buang dikit ya, gombal-gombal dikit. Ini semua diperbolehkan. Sampai maksud saya begitu keharmonisan rumah tangga sangat ditekankan sampai boleh bohong. Boleh apa? Bohong. Ya. Boleh bohong. Kalau ada misalnya ada akhwat lewat terus istri tanya, "Bi, itu cantik nggak, Bi?" Biasa aja. Ah, gitulah. Jangan bilang, "Cantik lah," jangan. Bahlul ente. Bilang aja, "Ah, biasa aja." Yang benar, Bi, ya, biasa aja lah. Nah, istri senang kalau begitu. Tapi kalau bilang, "Oh, cantik, luar biasa," waduh, cemburu dia. Cemburu. Jadi jangan terlalu jujur banget kalau sama apa? Pasangan. Ingat ini bohong-bohong ini hanya terkait cinta kasih. Bukan bohong dalam rangka menjatuhkan hak pasangan. Tidak boleh. Kalau bohong tersebut menjatuhkan hak pasangan maka tidak boleh. Berbohong, ternyata ada harta warisan yang disembunyikan, misalnya ada jatah mabit yang dibohongin misalnya ya. Dia bilang kerja, lagi tugas negara sepekan ternyata jalan sama istri yang lainnya. Sehingga jatah mabit istri satunya berkurang. Ini enggak boleh, seperti namanya bohong yang dilarang. Yang menjatuhkan hak pasangan. Adapun bohong yang dimaksud tadi bohong yang menimbulkan cinta kasih. Kemudian yang ketiga tadi bohong dalam peperangan, maka ini diperbolehkan. Baik. Bab berikutnya, babun la yasluhul kadzib. Bab bahwasanya dusta itu tidak baik. Ini hukum asal, dusta itu tidak baik. Bahkan dusta itu dosa. Hanya saja khilaf apakah dusta itu dosa kecil atau dosa besar. Apakah dusta itu dosa kecil, dosa besar ya. Tentunya dusta kalau sering-sering maka ini ciri orang munafik. Orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia dusta. Dusta pun semakin parah kalau ternyata dusta tersebut merugikan orang lain. Contoh merugikan orang lain seperti ketika berdagang. Dia dusta kemudian supaya barangnya laku ya. Makanya Rasulullah mengatakan
Salasatun la yukallimuhumullah yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Allah tidak berbicara dengan pembicaraan yang rahmat kepada mereka. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah tidak memaafkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Dia melariskan barang dagangannya dengan sumpah yang palsu. Demi Allah saya enggak dapat untung. Ini cuma jual kembali modal. Demi Allah ini jual rugi, padahal bohong besar ya. Demi Allah ini barang baru, padahal baru 2 tahun lalu. Ini banyak orang mudah sekali dusta. Ya. Dusta ini penting bagi para pedagang agar jangan berbohong. Karena kalau bohong sehingga merugikan orang lain, dosanya bertambah-tambah lagi. Di antara bohong yang paling berbahaya adalah al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus itu bersumpah untuk mengambil harta orang. Ya. Disebut dengan yamin ghamus yaitu sumpah yang menenggelamkan. Kenapa disebut dengan menenggelamkan? Karena menenggelamkan dalam api neraka jahanam. Untuk mengambil harta orang lain. Sampai seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, qadiban min araq, meskipun saya bersumpah gara-gara untuk mengambil 1 kayu siwak," kata Rasulullah sallallahu, "Lau qadiban min araq," meskipun hanya untuk mengambil 1 kayu siwak yang harganya mungkin 1 real. Dusta ini bahaya. Dusta ini bahaya. Jadi dusta bertingkat-tingkat. Kalau dusta merugikan orang lain, maka ini dosanya semakin besar. Contoh, misalnya berjanji, ternyata dia menyelisihi dan penyelisihan tadi menyebabkan kerugian orang lain, juga bahaya ya. Saya akan, kalau kau keluar aja dari kerjaan itu, saya akan kasih kau kerjaan lebih baik daripada kerjaan itu. Akhirnya orang itu keluar kerja, ternyata tidak ada kerjaan. Dia mau daftar lagi nggak bisa, ini kan merugikan. Maka secara umum dusta adalah dosa, terlepas dia dosa besar, dosa kecil, tetapi dosa yang terus menerus ini ciri orang munafik. Dusta yang merugikan orang lain juga sangat berbahaya. Dusta terkait syariat lebih berbahaya lagi. Dusta atas nama Nabi ini lebih bahaya lagi. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadhiba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Dan al-mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak berdusta. Al-Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdullah bin Dawud anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr." Hendaknya kalian jujur, sungguhnya kejujuran akan menggiring kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan akan menggiring kepada surga. Wa innar rajula yasduqu, sungguhnya seorang laki berjujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai distempel, dicatat di sisi Allah bahwasanya dia adalah orang yang suka jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan waspadalah kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta mengantarkan kepada kefajiran, kemaksiatan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Wa innar rajula la yakdzib, sungguh seorang berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Di sini Rasulullah menyuruh untuk jujur, karena jujur akan mengantarkan kepada banyak kebajikan. Kebajikan dalam banyak hal. Allah berfirman contohnya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu." Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaikumul muttaqun, dalam surat Al-Baqarah 177. Allah menjelaskan tentang hakikat kebajikan. Kata Allah, kebajikan, walakinnal birra, kebajikanlah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para nabi. Ini berarti kebajikan itu mencakup keimanan. Kemudian mencakup apa lagi? Mencakup tentang berbuat baik, berbuat ihsan. Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab. Dan juga dia mengeluarkan harta yang dia cintai
untuk karib kerabatnya, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk musafir yang kehabisan bekal, dan untuk orang-orang yang meminta-minta. Berarti itu juga disebut dengan albir, kebajikan. Di antara bir juga kata Allah, wa aqama salata wa ataz zakata. Albir di antaranya adalah mendirikan salat, membayar zakat. Ini juga termasuk albir. Kemudian al-mufuna bi ahdim idza ahadu. Di antara bentuk albir adalah menunaikan janji ketika telah berjanji. Kemudian juga was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, bahwasanya orang termasuk albir adalah sabar ketika mengalami penderitaan dan kesulitan. Maka ulaika alladziina shadaqu, mereka adalah orang jujur, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka orang yang bertakwa. Jadi ternyata jujur kelihatannya sepele, tapi Nabi mengatakan alaikum bis-sidq, hendaknya kalian jujur, fa innas sidqa yahdi ilal birr. Sungguhnya sidik itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Itu banyak kebajikan. Kebajikan terkait iman, imannya jadi benar, iman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat. Kenapa? Berawal dari kejujuran. Kemudian juga akhirnya mengantarkan kepada berbuat ihsan, maka dia akan mudah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, untuk kerabatnya, untuk fakir miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil. Kemudian kejujuran juga mengantarkan dia untuk salat, membayar zakat, dan untuk menunaikan janji. Dan kejujuran juga mengantarkan dia untuk sabar ketika dalam penderitaan dan ujian. Maka jujur ini kelihatannya sepele, tapi ternyata menggiring kepada banyak amal soleh. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata yang lurus, yaitu jujur. Apa balasannya kalau bertakwa dan jujur? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah perbaiki amalan kalian. Itu amalan kalian jadi baik. Lisan kalian jadi baik, amalan kalian jadi baik. Kalau jujur itu ternyata efeknya banyak. Efeknya banyak yang tidak diduga oleh orang yang jujur. Maka kata Nabi, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Hendaknya kalian jujur karena jujur menggiring kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Makanya Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang suka berbuat kebajikan dalam kenikmatan di dunia, kenikmatan alam barzah, dan juga kenikmatan di surga. Kemudian kata Nabi, wala yazalu rajulu yasduq. Hendaknya ada seorang selalu jujur. Dalam riwayat yang lain, wa yataharra sidq. Bahkan ketika ada kesempatan untuk bohong, dia berusaha jujur. Dia senantiasa jujur. Ketika ada celah untuk berbohong, untuk menyelamatkan diri, untuk dapat keuntungan, maka dia lawan, dia berusaha jujur. Senantiasa dia begitu. Kata Nabi, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia dicatat sebagai orang jujur. Suka jujur. Nah, kalau orang sudah dicatat sebagai siddiq, dia tidak bakalan bohong. Sudah distempel oleh Allah, ini adalah orang yang siddiq, orang yang jujur. Sehingga dia tidak bisa bohong. Kalau ngomong jujur, apa yang terjadi jujur. As-siddiqu manja. Siddiq, jujur adalah keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini kita jujur, kita barisan orang-orang jujur banyak. Para anbiya, para syuhada, para siddiqin, orang-orang saleh, orang jujur. Bersamalah mereka. Makanya jujur itu terkadang kelihatannya merugikan, tapi jujur aja. Kelihatannya merugikan, tapi ternyata mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikannya gimana? Itu urusan Allah. Kamu jujur aja. Tugasmu adalah jujur. Wa yataharras sidq, berusaha untuk jujur. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib, waspadalah kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ternyata dusta mengantarkan kepada kefajiran. Nah, ini bahaya. Dusta itu ternyata mengantar kepada banyak permasalahan. Kemaksiatan. Dari dusta itu mungkin dia akhirnya bermaksiat, macam-macam maksiat. Mungkin dia zalimi orang, mungkin dia selingkuh, mungkin dia macam-macam. Karena jujur ini, dusta ini mengantarkan kepada berbagai macam bencana. Kelihatannya sepele, tapi dia adalah langkah awal untuk menuju kepada berbagai macam kefajiran. Makanya Rasulullah bersabda, fa inna al-kadhib yahdi ilal fujur. Sungguhnya
Dusta mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Kata Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang fajir dalam neraka jahanam. Apa kata? Wala yazalu rajulu yakdzib. Seorang senantiasa berdusta, wa yataharral kadzib, bahkan ahli dalam berdusta. Bahkan berusaha untuk bisa dusta terus. Dia begitu terus hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai distempel oleh Allah dia adalah pendusta. Kalau distempel oleh Allah sebagai pendusta, jangan harap dia mau jujur. Bagi dia dusta itu seperti bernafas, gampang sekali. Tinggal dusta-dusta, ngomong ini, ngomong ini. Tidak ada beban sama sekali dalam hidupnya untuk dusta. Enggak ada beban untuk kalau merasa berat kalau berdusta. Santai aja dia. Dusta tanpa beban. Kenapa? Karena sudah distempel. Sedikit-sedikit dusta, sedikit-sedikit dusta. Sedikit ngomong menyelisih. Ngomong A, di sana ngomong B. Kontradiktif omongannya. Dia santai aja karena sudah tercatat sebagai pendusta. Ngeri kalau sudah seperti ini. Sehingga muamalah dia rusak. Sama pasangan hidupnya rusak, sama suaminya rusak, sama kalau dia laki-laki sama istrinya rusak. Sama anaknya rusak, enggak ada yang percaya sama dia. Dan dia terjatuh dalam berbagai macam kemaksiatan. Gara-gara suka dusta. Wanita kalau suka dusta lama-lama selingkuh. Ngeri. Bisa. Kenapa suka dusta? Tahu suaminya bisa didustain, dia ahli dalam dusta. Sekarang orang memuji dusta. Kalau ada yang bisa dusta, wah ini canggih ini. Hebat kamu. Makanya jangan jujur banget. Kalau jujur nggak ada untung. Kayak saya nih, jago dusta. Sehingga orang dusta malah dipuji sekarang. Wah hebat kamu. Insya Allah caranya, triknya luar biasa. Padahal dusta. Apalagi kalau sudah politik, semakin jago dusta, semakin jago apa? Politik. Ngeri. Kenapa kalau orang sudah musim politik? Ya udah. Saya akan gini, saya akan gitu, saya akan gini, saya akan gitu. Segudang janji. Dusta atau bukan? Banyak yang dusta. Tidak semua, tapi banyak yang dusta. Ngeri. Semakin pandai berdusta, semakin hebat. Semakin pandai bersilat lidah, semakin jago. Semakin terpuji. Semakin pandai menutupi kebenaran, semakin laku, semakin laris. Ngeri. Makanya dusta itu kelihatannya menyelamatkan, tapi dia membinasakan. Tanpa disadari ternyata dia mengantarkan kepada berbagai macam maksiat. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefajiran. Makanya ketika Rasulullah SAW mencela para pedagang, kata Rasulullah SAW, at-tujaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai fujjar. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Alaysa Allah qad ahallallahu al-bai'? Bukankah Allah telah membolehkan jual beli? Kata Nabi SAW, benar. Walakinnahum idza haddatsu kadzaba. Tetapi para pedagang itu, ya, kalau ngomong sering dusta. Kalau mereka sumpah ternyata dusta. Seperti itu. Ada hadis yang indah yang sudah kita sebutin mungkin sebelumnya, terutama kepada para pedagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Kalau ada 4 sifat ini kepada engkau, maka tidak usah peduli dengan dunia yang luput darimu. Jangan peduli. Penting 4 ini, mau enggak laku, jangan pedulikan. Ada Allah yang atur. Kata Nabi, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perangai kalau ada pada dirimu, tidak usah khawatir dengan dunia yang luput darimu. Yang pertama, hifdzu amanah, jaga amanah.
Yang kedua, sidqu hadithin, jujur dalam berkata. Yang ketiga, husnul khuluqin, berakhlak mulia. Yang keempat, iffatun fit tu'mah, jaga diri ketika tidak makan kecuali yang halal. Siapa yang punya empat ini, tidak usah khawatir meskipun jujur nanti enggak laku, tidak usah khawatir. Jujur nanti tender kalah, enggak usah khawatir. Allah buka rezeki yang lain. Tidak usah khawatir dengan dunia yang luput darimu. Allah akan selamatkan engkau dari banyak bencana. Mungkin kalau kau bohong, kau dapat untung, tapi banyak bencana di balik kebohonganmu. Uang panas mengantarkan engkau kepada hal-hal yang panas juga. Lihatlah banyak orang yang bohong, uang korupsi, uangnya panas. Ini memang kalau uang panas dia macam-macam nanti. Inilah, anulah, inilah, pingin anulah, pingin maksiat. Tetapi pedagang yang jujur, at-tajirus saduqul amin ma'al nabiyyin wasyuhada was-siddiqin. Adapun pedagang yang jujur maka bersama para yang amanah jujur bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Sallallahu alaihi wasallam berkata, at-tujjaru fujjar illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Para pedagang adalah orang-orang fajir kecuali yang bertakwa, yang kalau bersumpah benar dan jujur berkata. Intinya, hati-hati dengan dusta. Kita ketemu orang, kadang-kadang dusta luar biasa. Saya sampai pernah nasihati orang, saya bilang, antum ini dusta terlalu banyak, sampai lupa sendiri dustamu. Saking banyak dustanya dia lupa. Emang saya ngomong gitu, kamu tuh, astagfirullah, terlalu banyak apa dusta. Kalau dia banyak dosa, dia bingung. Dia ngomong ini, ngomong anu, dia enggak bisa hafal kedustaannya. Kalau orang pendusta yang canggih, dia hafal kedustaannya. Sehingga dia puzzle-nya selalu rapi. Tapi kalau sudah sering berdusta, puzzle-nya ngaco. Maka, kalaupun selamat di dunia, tidak selamat di akhirat. Maka seorang berusaha jujur, hati-hati. Taib, kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Jarir, anil A'mash an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdillah, qala la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizu lahu. Berkata Abdullah, sepertinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, ini perkataan sahabat. Dan ini di antara keistimewaan kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari sering mendatangkan riwayat-riwayat dari perkataan para sahabat, para salaf. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak pantas dusta atau tidak benar dusta ketika serius atau bercanda. Dan janganlah salah seorang dari kalian berjanji kepada anaknya sesuatu kemudian dia tidak menunaikan janjinya. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan dusta itu mau jujur, mau serius, mau bercanda enggak boleh. Bahkan datang dalam riwayat Rasulullah melarang orang dusta meskipun dalam rangka menyenangkan orang lain. Kata Rasulullah SAW, wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Siapa? Alladhi yakdzibu liyudhikan nas. Kata Nabi, celaka liman haddatha fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Celaka 3 kali. Kepada siapa? Kepada orang yang berbicara, bercerita, kemudian dia bohong dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Dia bikin cerita palsu, dia bikin cerita ngarang, dia bikin begini, ternyata bohong. Buat orang tertawa, maka ini celaka bagi dia, celaka bagi dia, celaka bagi dia. Padahal tujuannya baik, buat orang senang. Tetapi ketika dusta, maka didoakan kecelakaan oleh Nabi SAW. Maka dusta tidak boleh, bahkan dalam bercanda enggak boleh. Makanya Rasulullah SAW berkata, ketika sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka la tudaibuna. Wahai Nabi, engkau bercanda dengan kami. Kata Nabi SAW, na'am, aku mencandai kalian, walakin la aqulu illa haqqan. Tapi aku tidak berkata kecuali yang benar. Kecuali yang benar. Makanya dalam satu hadis ketika ada
orang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah, berikanlah aku tunggangan, aku ingin berjihad, berikan aku onta. Kata Nabi SAW, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Nabi bercanda, kata Nabi, "Saya akan kasih kau tunggangan anak onta." Kata dia, "Anak onta gimana ya Rasulullah?" Hah? Anak onta terus gimana saya mau jihad naik anak onta? Kapan mau sampai? Kata Nabi SAW, "Hal waladal ibila illa nuk." Bukankah onta besar juga anak? Dia punya mama atau tidak? Onta besar? Punya. Semua onta pasti anak onta. Onta besar pasti anak onta. Maka Nabi bercanda. Kata Nabi, maksud saya onta besar. Tapi onta besar pun anak onta. Enggak ada onta keluar tanpa mama kecuali ontanya Nabi Soleh. Katanya Nabi Soleh. Ini contoh Rasulullah apa? Bercanda. Rasulullah melarang ya, dusta. Baik serius maupun bercanda. Ya. Dan lihat sekarang orang barat punya namanya April Mop, iya enggak? Tanggal berapa itu? Tanggal 13 ya? 13 April. Mudah-mudahan kita enggak ikut-ikutan ya. Bohong, kadang bikin berita-berita menakutkan. Berita-berita bohong, anakmu ketabrak lah, apalah. Orang bisa jantungan, ngeri. Jadi dusta menjadi suatu kesenangan, menjadi suatu hiburan. Sekarang bukan cuma bulan April saja. Apa namanya? Prank ya, apa namanya? Prank. Itu prank itu dusta atau bukan? Dusta. Sudah jadi tradisi. Bosnya orang, kamu di prank. Jadi ngeprank orang tuh kayaknya menyenangkan. Ini dusta. Rasulullah SAW melarang dusta meskipun bercanda. Rasulullah mengatakan, "La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi." Ya. Janganlah sekali seorang dari kalian mengambil barang milik temannya serius atau bercanda. Rasulullah melarang. Atau dia bangun, HP saya kemana? Ya enggak tahu lah kemana. Kamu gimana? Aduh, dia bingung, takut. Ada barang hilang, bingung sana ternyata HP-nya dipegang sama teman-temannya. Ini enggak boleh seperti itu. Bilang enggak tahu, bohong. Enggak boleh. Intinya dusta itu tidak baik. Mau April Mop, dusta sekali dalam setahun juga tidak baik, apalagi sudah jadi tradisi ya, nipu orang, menyakiti orang, tertawa dalam penderitaan orang lain. Ngeri. Bahkan di sini kata Ibnu Mas'ud, "Wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an tsumma la yujzilahu." Di antara dusta menurut Ibnu Mas'ud adalah seorang berdusta kepada anaknya. Caranya dia janji, nanti kalau kamu ini Abi beliin ini. Ternyata enggak. Ini dusta ini, anak gue pendusta. Abi kadzab. Abi tukang dusta. Janji enggak pernah ditepati. Ya, ini ngeri. Kalau anak-anak bilang, "Bi, nanti kalau saya ini belikan ini, kalau sudah hafal juz 30 belikan ini ya, belikan ini." Kalau enggak bisa jangan bilang iya. Bilang, "Aduh, doain aja. Abi lagi duit enggak ada nih." Kamu semangat aja lah. Cari pahala di si Allah, jangan cari pahala di si Abi. Jangan sampai kita bilang, iya, atau kita bilang, "Insya Allah Abi enggak janji, tapi Abi berusaha." Ngomong dengan kata seperti itu. Dan tunjukkan kita berusaha, tapi enggak bisa semuanya, mungkin sebagiannya. Tapi kita bilang, tenang, nanti Abi kasih. Ternyata enggak kasih, dusta. Sampai dilarang dusta kepada hewan. Rasulullah larang dusta kepada anak. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amir, dia berkata, "Qalat li ummi ta'al u'tik." Kata sahabat ini, ibuku berkata kepadaku, "Marilah saya kasih kau sesuatu." Wan nabiyyu yaraha, dan Nabi melihat ibunya, bilang, "Sini, ibu mau kasih sesuatu." Nabi tanya sama ibunya, "Madza tu'tinahu?" Apa yang ingin kau berikan kepada anakmu? Kata ibunya, "Tamrah, saya ingin kasih korma." Kata Nabi, "Ama innaki law lam tu'tihi tamratan la kutibat alayki kadzbah." Seandainya ternyata kau tidak kasih dia korma, maka kau akan dicatat sebagai perbuatan, dicatat sebagai dusta. Ini isyarat dari Nabi, dusta sama anak juga enggak boleh. Apalagi sama istri. Enggak boleh. Anak-anak aja kan kalau misalnya dusta dia mungkin lupakan, namanya juga anak-anak. Kita juga akan sayang dari sisi yang lain, enggak boleh. Jadi sini nih Habib ini. Mana Bi?
Kosong nggak boleh. Prank nggak boleh. Dusta dicatat oleh Allah sebagai dusta. Nggak boleh. Bohongin anak-anak nggak boleh. Bahkan kepada hewan pun nggak boleh. Meong 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 meong. Kasih sambel lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu jangan bohong. Jangan suka bohong. Sama hewan pun jangan bohong. Apalagi anakmu. Sama anakmu nggak boleh bohong. Apalagi istri-istrimu. Nggak boleh. Nggak boleh bohong-bohong. Kalau bohong tadi dalam rangka cinta kasih. Adapun bohong, bilang janji ini janji anu ternyata dusta, ini nggak boleh. Nggak boleh. Tentunya seorang wanita juga beradab, jangan maksa-maksa suaminya. Mas, belikan emas ya mas. Emas ya, berapa kilo? 1 kilo. Aduh Abi nggak ada uang. Jangan pokoknya biaya. Ya udah ada Abi belikan supaya dia nggak ngamuk. Akhirnya dibohongin. Akhirnya suaminya terpaksa jurusnya bohong supaya selamat dari omelan istrinya. Kerja sama lah. Istri jangan suka ngomel, suami juga jangan suka janji palsu. Jadi bohong nggak boleh. Sama anak nggak boleh, sama hewan nggak boleh, sama istri nggak boleh, apalagi sama suami nggak boleh. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, jangan sampai salah seorang dari kalian berjanji kemudian dia tidak tunaikan, maka dia dikatakan telah dicatat sebagai dusta. Disebut dalam suatu riwayat Imam Bukhari pernah ingin meriwayatkan hadis dari seseorang. Kemudian orang itu ternyata panggil hewan, ternyata enggak dikasih makan. Imam Bukhari enggak jadi ambil hadis dari dia. Enggak. Ini sama hewan dusta enggak. Enggak mau diambil hadis dari orang ini. Tidak mau berguru sama orang ini. Kenapa dia bohongin apa? Hewan. Ini di antara kehati-hatian Imam Bukhari karena terkait dengan meriwayatkan hadis. Tapi di antara poin juga yang perlu kita perhatikan, dosa sama anak-anak. Anak-anak ini kalau kita pernah dosa sama dia, maka ini bisa menjadi perangainya. Karena ketika kita dusta, maka ini menjadi kita meletakkan batu pertama kedustaan pada dia. Asalnya dia di atas fitrah, dia mungkin enggak dusta, artinya dia jujur. Tapi ketika dia lihat orang tuanya dusta, ibunya dusta, bapaknya dusta, kelihatannya sepele, cuma dusta kecil, tapi dia sudah terbentuk, dusta itu boleh. Akhirnya dia rawat kedustaan tersebut, jadi besar. Akhirnya jadi raja dusta. Kok kamu bisa tukang dusta gini? Ternyata lupa bahwasanya yang ngajarin ayahnya sendiri. Ketika masih kecil. Karena perbuatan kita file masuk nih. Hati-hati kita sama anak kecil jangan dusta. Jangan dusta. Kalau kita bilang insyaallah usahakan, Abi usahakan. Jangan sampai dusta. Kita udah janji ternyata enggak ada. Sudah dicap sama, dan itu masuk dalam file otak mereka. Oh, dusta itu boleh, ternyata boleh. Nah, ini sekarang ada yang mungkin terbatas segitu dustanya, ada yang mengembangkan sehingga jadi pendusta besar. Ternyata kita yang meletakkan dosa jariah kepada dia. Anak-anak jadi pendusta gara-gara orang tuanya. Hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, babul ladzi yasbiru ala adzan nas. Bab tentang orang yang bersabar atas gangguan orang lain. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah anil A'mash an Yahya bin Waththab an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang interaksi dengan masyarakat dan bersabar dengan gangguan mereka. Khairu minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adab. Lebih baik daripada orang yang menyendiri, tidak berinteraksi dengan masyarakat dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Tidak bersabar atas gangguan mereka. Di sini menjelaskan tentang keutamaan sabar atas gangguan masyarakat. Maka seorang jika dia baik, tetap berinteraksi dengan masyarakat dan dia menyebarkan kebaikan, pasti ada gangguan, dibohongin, dihina, dikata-katain, sabar. Dia berinteraksi dengan kerabatnya, dia berinteraksi dengan keluarganya, sabar. Dia berinteraksi dengan tetangganya. Kalau dia bisa berinteraksi dan bersabar, ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kesabarannya akan terjadi perbaikan di masyarakat.
Pilihan kedua boleh, dia kabur, dia enggak kuat. Dia pergi menjauh. Namanya khalwat atau uzlah. Dia menjauh dari masyarakat. Dia enggak kuat diganggu oleh masyarakat. Ini juga boleh. Tetapi dengan syarat dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Jangan sampai dia menjauh akhirnya tidak salat Jumat, akhirnya tidak salat berjamaah, akhirnya tidak ini, tidak ini enggak boleh. Tapi kalau uzlah, dia menjauh karena dia tahu dirinya tidak kuat. Orang beda-beda, ada yang kuat, santai, tidak baper. Semua orang biasalah manusia, biasalah orang. Tapi kalau sedikit baper, udah. Udah jangan bergaul kalau begitu. Istri di rumah pun pusing lihat suaminya tukang baper. Ya, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit suudzon. Ini apa seperti ini? Mungkin kurang vitamin D. Sedikit-sedikit baper. Ada orang seperti itu, ya sudah. Orang seperti ini susah untuk bersabar hidup dengan masyarakat. Sama orang egonya tinggi. Kalau orang egonya tinggi juga susah. Sedikit marah, sedikit-sedikit merasa direndahkan. Kenapa dia gituin saya? Padahal biasa-biasa aja. Kenapa? Egonya tinggi. Merasa dia hebat, merasa dia sedikit-sedikit dia tersinggung. Seperti nggak bisa ya sama masyarakat. Jangan sampai dia berinteraksi dengan masyarakat justru bukan dia diganggu, dia malah mengganggu orang lain. Tapi kalau seorang bisa bersabar, interaksi dengan tetangga, masyarakat, dengan teman-teman di masjid, interaksi dalam misalnya kepengurusan sesuatu, sabar. Sabar, ini lebih afdal. Dia niatkan karena Allah, sabar. Sesama kaum muslimin mudah memaafkan. Maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang tidak sabar dan tidak mampu untuk bersabar berinteraksi dengan masyarakat. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Kita diganggu orang, diganggu tetangga, ganggu teman sendiri, ganggu oleh anak-anak, diganggu oleh istri, diganggu oleh biasa. Kita pun sebagaimana manusia sering ganggu orang, kita juga diganggu, kita bersabar. Ya. Tapi kalau saya tidak mampu, wah ini bakalan agama saya rusak, mending kabur menjauh. Saya masuk di grup, ternyata saya malah rusak agama saya. Sering ada kirim klip-klip aneh-aneh, klip-klip maksiat, saya sering ngeklik, saya sering nonton, mending keluar. Saya uzlah, meninggalkan grup tersebut. Ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan tetangga, ternyata omongannya judi, omongannya bir, omongannya wanita, omongannya nggak bisa, saya nggak kuat. Nggak usah. Itu seperti ini apa-apa. Kalau kuat, sabar, nasihati, lebih afdal. Kalau enggak kuat, menghindar. Bagi orang seperti yang tidak kuat, lebih baik dia menghindar. Daripada dia terjatuh dan terjerumus, ikut-ikutan terkontaminasi dengan kondisi yang tidak baik. Maka seorang berusaha, kalau ingin menjalankan hadis ini, sabar, tetap senyum sama orang. Ya. Jangan baper, jangan ego, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong, insya Allah bisa. Tapi kalau ada ego, ada sombong, baper, selesai. Enggak akan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Taib. Bab terakhir, bab sabru alal adza. Bab sabar atas gangguan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsani Yahya bin Sa'id, an Sufyan, qala hadatsani Al-A'mash, an Sa'id bin Jubair, an Abi Abdurrahman As-Sulami, an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adzan yasma'uhu min Allah azza wa jalla. Tidak ada yang lebih sabar dari gangguan yang didengar seperti Allah Subhanahu wa taala. Kita diganggu, orang bilang kita ini, tapi yang paling sabar adalah Allah dengan gangguan yang diucapkan tentang Allah. Orang lihat orang-orang mengatakan Allah capek. Jadi yang bilang Allah capek makhluk yang Allah ciptakan, manusia. Manusia itu yang ciptain siapa? Allah. Tapi dia bilang Allah ciptakan langit bumi 6 hari, hari ke-7 capek. Ini mencela Allah atau tidak? Mencela. Tapi Allah sabar. Mereka juga mengatakan yadullahi maglulah. Innallaha faqirun anhu agniya. Kata mereka tangan Allah terbelenggu, kami kaya Allah miskin. Kenapa Allah minta sedekah? Allah miskin, kami kaya. Ini juga gangguan. Sebagian mereka mengatakan Allah tidak bisa membangkitkan yang sudah mati. Ini juga mencela Allah. Sebagian mereka mengatakan Allah punya anak. Ini juga mencela Allah. Tapi Allah paling sabar. Karena yang mengganggu dengan ucapannya adalah makhluk yang Allah bisa matikan mereka dalam sekejap. Tapi Allah tidak
melakukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adan yasma'uhu min Allah azza wa jalla." Tidak ada yang lebih sabar mendengar gangguan tentangnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum la yadda'una lahu waladan. Sungguh mereka benar-benar mengatakan Allah itu punya anak, mempropagandakan, menggembar-gemborkan, mendakwahkan, mewajibkan untuk mengatakan Allah punya anak. Dikatakan sebagai satu-satunya jalan keselamatan harus mengakui Allah punya anak. Bukan cuma mempropagandakan, mewajibkan dan menyatakan harus Allah punya anak. Kalau Allah tidak punya anak, tidak ada jalan keselamatan. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Sementara Allah berikan mereka keselamatan dan Allah beri rezeki kepada mereka. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Sungguhnya anak Adam telah mendustakan aku dan tidak boleh dia berdusta atas namaku, dan anak Adam telah mencaciku dan tidak boleh dia mencaciku. Amma kadzbuhu iyaya, adapun dia berdusta atas namaku, dia mengatakan aku tidak bisa membangkitkan yang mati. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencelaku, qala anna liya waladan, dia mengatakan aku punya anak. Jadi Allah memandang bahwasanya mengatakan Allah punya anak ini celaan yang sangat parah karena konsekuensinya membatalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka, Allah mengatakan ini cercaan. Kalau ada yang bilang Allah capek, ada yang bilang Allah pelit, ada yang bilang Allah miskin, masih ringan dibandingkan mengatakan Allah punya anak. Makanya tentang Allah punya anak, Allah ulang-ulang perkataan yang buruk ini, Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, mengingatkan itu sangat berbahaya. Ya, sampai Allah mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir langit terbelah, hampir bumi hancur, hampir gunung hancur. Anda aulir rahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai hamba, bukan sebagai anak. Mau Jibril sebagai hamba, Muhammad sebagai hamba, Isa sebagai hamba. Enggak ada yang datang ketemu Allah sebagai anak, enggak ada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi datang bertemu Allah sebagai apa? Hamba. Maka Allah murka ketika ada yang mengatakan Allah punya anak. Ini gangguan yang sangat buruk, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membatalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lalu mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang Maha Esa. Di antara konsekuensi keesaannya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allah enggak punya anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan mengatakan Allah punya anak. Jangan sampai kasih selamat bagi orang yang sedang merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Jangan. Toleransi silakan dijalankan. Masing-masing warga negara punya hak. Kita saling menghormati, saling menghargai. Tetapi toleransi tidak mengkonsekuensikan untuk ikut serta dalam peribadatan orang lain. Itulah toleransi yang benar, masing-masing dengan identitasnya menghargai yang lain. Bukan toleransi namanya kalau kita campur baur. Itu bukan toleransi. Toleransi itu masing-masing identitas jaga. Dijaga identitasnya dengan menghargai yang lain. Maka jangan bilang selamat. Karena kalau kita mengucapkan selamat, orang itu sedang merayakan hari lahir Nabi Isa sebagai anak Tuhan, bukan hari lahir Nabi Isa sebagai nabi. Ketika dia merayakan hari kelahiran Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan. Terus kita bilang selamat. Berarti kita membenarkan. Enggak boleh. Mau dengan wajah apa kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Allah sudah gembar-gemborkan berulang-ulang Allah Maha Esa, terus kita bilang selamat. Selamat.
Sebagai sebagian ulama mengatakan mengucapkan selamat kepada maksiat masih lebih mending daripada ucapkan selamat terhadap perkara yang membatalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas ada orang berzina kita bilang selamat? Tidak pantas. Itu masih lebih ringan. Dari kacamata Islam bahwasanya menyatakan Allah punya anak ini membatalkan Islam. Islam buyar kalau begitu. Itu udah enggak usah bilang jadi orang Islam kalau bilang Allah punya anak. Enggak usah baca Quran kalau bilang Allah punya anak. Al-Quran isinya begitu. Allah tidak punya anak, tidak punya anak, tidak punya anak. Terus kalau bilang Allah punya anak, enggak usah jadi orang Islam. Hidup cuma sekali-sekali. Dengan wajah apa kita bertemu Allah? Kita bilang Allah punya anak. Kalau Allah hancurkan alam semesta ini gara-gara bilang Allah punya anak, boleh bagi Allah. Allah mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir langit terbelah gara-gara ucapan tersebut. Wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, gunung yang kokoh hancur. Anda aulir rahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Seorang hidup cuma sekali. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid, di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai gara-gara cari muka sama orang akhirnya kita menumbalkan tauhid kita. Jangan. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah ketika disiksa untuk mengucapkan kata-kata syirik, dia bilang apa? Ahadun ahad, Allah Maha Esa. Disiksa Allah Maha Esa. Digeret oleh anak-anak di pasir di kota Mekah, di tanah kota Mekah, dijemur di atas terik matahari, ditaruh batu yang panas. Dia bilang ahadun ahad, Allah Maha Esa. Bahkan sebenarnya mengatakan Bilal tidak mengatakan Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Qawi, enggak. Dia pilih ahad. Karena ini yang paling menjengkelkan tuannya. Karena tuannya musyrik, Umayyah bin Khalaf. Maka disuruh syirik, dia bilang ahadun ahad, Allah Maha Esa. Ini yang paling bikin jengkel apa? Majikannya. Kayak seorang berusaha ya, tidak mengganggu Allah dengan mengatakan Allah punya anak dan juga tidak memberi selamat kepada orang yang sedang mengganggu Allah. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ada yang bertanya?